Kami ucapkan selamat datang pada acara Tribute to Our Heroes, sebuah acara yang kita persembahkan bersama untuk almarhum Bapak Jiteng Marsudi yang pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PLN periode tahun 1991-1995 dan Direktur Utama PLN periode 1995 hingga 1998, serta almarhum Bapak Muhammad Iqbal Nur yang pernah menjabat sebagai Direktur Perencanaan Korporat PLN periode 2020 hingga 2021, juga sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PLN periode tahun 2021. Semasa hidupnya, beliau berdua adalah pribadi yang telah banyak memberikan sumbangsih, baik pikiran maupun tenaga, untuk perusahaan kita tercinta, PT PLN Persero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu Perosia, istri almarhum Bapak Muhammad Iqbal Nur. Ini anak kami pertama, Rida Molina, suaminya Akbar Alfar. Nah, ini anak yang kedua, Reskita Rashid. Izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dirut, Bapak Dirut dan Ibu atas terselenggaranya acara ini, Pak. Banyak terima kasih kepada pihak PLN yang sangat banyak support, mulai dari suami saya sakit, hingga di pemakaman, hingga hari ini. Izinkan juga saya berterima kasih kepada Bapak Zulkifli Zaini beserta Ibu yang mendorong suami saya waktu itu berobat ke Singapura, Pak. Baik, memang luar biasa kesedihan yang mendalam kita bersama alami, apalagi keluarga dari almarhum Bapak Iqbal Nur. Baiklah, Ibu Yayu dan juga Putri dan Mas Akbar, sosok beliau di mata keluarga itu sebetulnya seperti apa sih? Dan juga kesan dan pesan dari beliau untuk selalu disampaikan kepada keluarga terutama mengenai tugas-tugas beliau di PLN. Barangkali banyak dari kita yang tidak mengetahui cerita-cerita di balik tugas Bapak di PLN, terutama bagi keluarga. Kami persilahkan. Dari awal pernikahan Bu, kami dididik dengan kejujuran dan kesederhanaan. Yang luar biasa. Anak-anak dididik untuk kuat. Dia masuk ke BJB waktu itu
Bapak nggak tahu kalau dia melamar kerja di PLN. Karena dia tahu, anak tahu nggak mungkin dibantu. Iya. Terus udah tes yang kesekian, interview, baru ngomong, "Pak, Masuk. aku kan ngelamar di PLN, Pak." Terus kata bapak, "Oh ya udah, kalau lulus syukur, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah jadi pengalaman." Ya. Alhamdulillah diterima, dan dia baru ketahuan kalau dia anak Pak Iqbal itu setelah bekerja beberapa tahun. Luar biasa. Ya. Betul-betul mandiri untuk masuk ke perusahaan di tempat Bapak mengabdi, ya. Luar biasa ya. Dia juga yakin nggak akan dibantu, minta tolong pun ke Bapak nggak akan dibantu. Ya, ya. Oke, selanjutnya Bu, barangkali ada pesan-pesan Bapak yang terkait dengan PLN yang mungkin banyak dari kita semua yang tidak mengetahui sosok Bapak di mata keluarga mengenai PLN. Bapak selama puluhan tahun kerja nggak pernah sehari pun cuti dari PLN, kecuali untuk ibadah ya, cuti ibadah waktu itu. Janjinya dari dulu Bapak mau mungkin jalan-jalan sama kita, tapi kata Bapak nanti ya, karena di PLN ada pekerjaan yang Karena harus kesibukannya ya terlalu tertunda, selalu tertunda keinginan, tinggal keinginan saja ya waktu itu ya. Sampai terakhir di rumah sakit pun Bapak masih sering cerita tentang PLN, planning untuk PLN apa, masih terus bekerja sampai di terakhirnya tuh Bapak pokoknya masih sempat kerja walaupun udah nggak bisa turun dari tempat tidur. Semua harus di tempat tidur, tapi kita berdua yang bacain apa pekerjaan yang perlu Bapak lakukan gitu. Gitu sampai terakhir yang saya paling ingat itu adalah Bapak harusnya kembali berobat di 1 minggu setelah Lebaran, tapi Bapak bilang lebih dibutuhkan di sini untuk pekerjaan. Luar biasa. Jadi treatmentnya ditunda waktu itu. Sampai mengabaikan kesehatan dan juga jadwal untuk Betul. terapi beliau. Radioterapi beliau ya. Bapak lebih memilih untuk bekerja di sini. Luar biasa. Yang lebih dibutuhkan di sini katanya. Ada lagi kenang-kenangan dari Bapak, terutama mengenai terkait dengan Bapak di PLN? Kalau di PLN saya itu ingatnya beberapa minggu sampai sebelum Papa pergi itu masih pengen balik lagi ke PLN, masih pengen Semangatnya masih tinggi ya? ya, masih pengen datang ke PLN lagi. Kadang masih minta dihubungi lagi kawan-kawan di PLN, guru-gurunya di waktu di PLN. Sampai ada juga almarhum guru Papa yang juga dari PLN waktu itu. Beliau tuh bahkan mungkin memorinya udah mulai terganggu. Beliau pikir gurunya itu masih hidup dan masih di PLN, minta tolong dihubungi. Masih bilang bahkan mau deh jadi pahlawan kelistrikan supaya bisa bantu PLN. Itu terakhir itu pesan Bapak. Iya, luar biasa. Memang sosok Pak Iqbal Nur yang saya kenal dan kita kenal bersama adalah sosok yang sangat religius, betul ya Bu ya? Betul ya Mbak. Jadi memang semua mau liburan tertunda karena tugas-tugas beliau lebih mementingkan kepentingan berada di PLN karena tugas-tugas beliau, tapi tidak pernah ditinggal adalah
ibadah beliau yang luar biasa. Betul ya Ibu ya. Mudah-mudahan kita semua di sini mendoakan lancarnya jalan Pak Iqbal Nur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang perlu disampaikan Ibu barangkali mengenai saat-saat terakhir Bapak? Monggo silakan. Perjalanan kami berempat, pertama dan terakhir itu Bu, saat mengantarkan beliau berobat pada bulan Maret. Saking cinta dengan kerjaan, operasi tertunda waktu itu karena mau pulang. Anak-anak jadi jaminan di Singapura, karena kalau anak-anak ikut pulang, Bapak akan balik ke sana. Ya ya. Di rencana sempat Bapak Wamen, Pak Pahala datang dengan semangatnya. Beliau duduk ngobrol soal kerjaan. Sampai Pak Pahala pesan sama saya, Bu, jangan dikasih komputer, kalau perlu komputernya dibakar, karena Pak Iqbal ini selalu fokus dengan kerja. Ya luar biasa. Sampai saking tidak bisa meminta untuk Bapak stop berpikir mengenai PLN, tidak pernah bisa ya Bu ya. Kami tidak pernah liburan Bu, berempat. Karena tidak pernah cuti. Bapak tidak pernah cuti karena memang kerjaan menuntut Bapak untuk selalu hadir. Apapun itu jadi tertunda, jadi janji saja, tetapi baik. Betul. Ada lagi pesan-pesan Bapak yang terakhir mungkin sebelum meninggalkan kita semua? Di Singapura, di Rut BUMN menelpon Bapak waktu itu, entah saya lupa itu telepon atau WhatsApp, mengajak beliau untuk pindah dari PLN. Oke. Terus beliau bilang, mohon maaf Ibu, saya nggak akan meninggalkan PLN. Saya tidak mau berkhianat. Setelah keluar dari PLN, tawaran itu masih berlanjut. Jadi seperti diiming-iming untuk pindah dari PLN ya? Dijadikan di Rut. Iya. Jabatan untuk yang lebih tinggi lagi, tapi iya, cuman dengan tegas beliau menolak. Saya tidak mau jadi pengkhianat untuk PLN. Luar biasa. Iya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keluarga besar Bapak Muhammad Iqbal Nur. Terus beberapa hari sebelum meninggal, beliau sempat bercerita kepada Om bahwa dulu tidak tahu menjabat apa Ibu, ditawarin rumah di Pondok Indah, udah dikasih kunci entah rumah dan apartemen waktu itu di Pondok Indah, tapi beliau menolak, mengatakan saya sudah kaya, saya tidak perlu, dan selalu bangga Bu tinggal di rumah warisan yang sekarang di dalam gang, karena kita memang selalu dididik hidup sederhana, jujur, dan kuat. Tuh. Saya baru tahu kalau ada beberapa yang menawarkan rumah, dan terus sempat ngomong ke Om
saya sengaja nggak ngomong ke Yayu, katanya takut Yayu tergiur, tergoda. Jadi bentengnya begitu kuat ya Bapak untuk keluarga, untuk supaya tetap teguh pada kecintaannya kepada PLN, luar biasa. Ini satu hal yang menginspirasi bagi kita semua, Bapak. Iya, selanjutnya Ibu ada lagi yang perlu disampaikan, putra putri? Mungkin Mas Akbar mau menambahkan bagaimana sosok seorang ayah mertua? Ya Bu, jujur mungkin saya bertemu dengan Pak Iqbal mungkin baru 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir. Betul, semenjak Bapak sakit itu. Dan dari situ Bapak ya suka nasihatin saya, intinya adalah dalam hidup itu kita harus selalu jujur, kemudian juga harus realistis, dan juga harus peduli kepada keluarga. Banyak contoh-contoh yang Bapak berikan kepada kami, bagaimana Bapak begitu peduli kepada keluarga dekat dan juga lingkungan sekitar. Jadi insya Allah saya harap akan selalu saya pegang bisa teguh ya, lanjutkan apa yang Bapak lakukan. insya Allah, amin. Ya, itu saja. Baik. Jadi sepertinya di Bapak itu nggak ada yang mana putri, yang mana putra, menantu, semua sama ya. Semua adalah putra dan putri dari Pak Iqbal Nur. Ada lagi yang perlu disampaikan Ibu? Andi, sudah cukup? Sudah cukup. Baiklah, sekali lagi kita berikan apresiasi yang besar untuk keluarga Bapak Muhammad Iqbal Nur dan juga Bapak Muhammad Iqbal Nur. Jasa-jasa beliau tentu akan terus kita ingat, dan juga bagi para penerus segala warisan beliau di PLN tentu harus kita jaga dan kita jadikan inspirasi untuk berbuat yang lebih baik lagi bagi PLN. Baik Ibu, terima kasih atas kehadirannya di sini dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat semula. Terima kasih Bu Yayu, sehat selalu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama rangkaian video dan potret Bapak Muhammad Iqbal Nur selama beliau berada di lingkup PT PLN Persero. Lahir di Jakarta, 7 November 1967. Muhammad Iqbal Nur mengawali karirnya di PT PLN Persero sebagai staf engineer perencanaan sistem kelistrikan pada tahun 1993. Pak Iqbal, sosok yang luar biasa, seorang pekerja keras, seorang yang siap untuk teguh pada pendirian. Kecakapan dan kepemimpinan yang mumpuni di bidang perencanaan dan keuangan menjadikan Iqbal sebagai Direktur Perencanaan Korporat hingga Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PLN. Beliau itu teman gitu ya, sekaligus juga senior yang kami bisa sharing pengetahuan dan sharing juga bagaimana kita membuat PLN ini menjadi lebih baik lagi. Selama masa kepemimpinannya, Iqbal selalu memperhatikan seluruh daerah sampai desa terpencil yang tertinggal untuk dapat menikmati listrik. Pak Iqbal kami kenal bukan hanya sebagai seorang atasan atau rekan kerja. Lebih dari itu, beliau adalah guru, orang tua dan sahabat buat kami. Sebagai seorang profesional yang selalu berjuang untuk energi bersih.
Sebagai sosok yang matang dalam merumuskan rencana korporasi, beliau menjadi pelopor program-program terobosan. Salah satunya, program Green Booster for New and Renewable Energy. Program ini tentunya menjadi sebuah langkah besar PLN dalam menjadi pemimpin transisi energi. Beliau adalah sosok teladan yang terus-menerus memperjuangkan kepentingan PLN di atas segala-galanya. Dan beliau memberikan teladan kepada kita semua bahwa PLN adalah sebuah institusi yang harus dibela dengan segenap jiwa dan raga. Terima kasih, Bapak Muhammad Iqbal Nur. Semua perjuangan, kontribusi, doa, dan harapanmu bagi kami menjadi bekal yang sangat berarti untuk berkarya di perusahaan listrik kita bersama ini. Waduh, luar biasa. Monggo diperkenalkan dulu siapa yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Direktur Utama PT PLN beserta Ibu dan juga seluruh jajaran direksi dan juga senior leaders ya yang hadir. Kami dari keluarga almarhum Bapak Jiteng Marsudi hari ini sangat berterima kasih mendapat kehormatan diundang ke acara ini. Kami yang datang, saya Retno Sundari, biasa dipanggil Nori, putri pertama dari Pak Jiteng. Saya dengan suami saya Fari Darmantia Ashadi, kemudian ini adik saya putri Pak Jiteng yang kedua, Retno Kusumo Rini, biasa dipanggil Rini, bersama suami Muhammad Tahmid Firdaus. Dan di meja yang sudah disediakan ada cucu-cucu dari Pak Jiteng, ada Arkan dari anak kami, kemudian 3 anak dari Rini dan Firdaus, ada Ian, Faris, dan Laila, cucu beliau perempuan satu-satunya. Jadi 3 putra dan 1 putri ya, ayahnya Bapak? Iya, kalau anaknya 2 putri, jadi punya 2 mantu lelaki. Iya, betul. Karena saya ingat sekali dulu waktu ada acara mantu pasti kita terlibat di dalamnya ya. Iya. Pak Nori dan juga Mbak Rini. Baiklah, Mbak Nori, kembali lagi kita akan mohon untuk dapat menceritakan kembali sosok beliau di mata keluarga itu seperti apa, dan juga apa saja kesan dan pesan yang pernah beliau sampaikan untuk keluarga, terutama terkait dengan PLN yang sangat beliau cintai. Kami bersilah. Iya, kalau Bapak, kita panggil Bapak Pak Jiteng, beliau sebetulnya pensiun sudah lama sekali ya, sudah 24 tahun yang lalu. Jadi terus terang bagi kami keluarga sangat sangat terkejut dan terharu diundang di acara ini, dan juga mengingat selama ini PLN sangat support kepada Pak Jiteng. Kalau sifat-sifat atau karakter Bapak mungkin juga kalau saya lihat di rumah dan di kantor mungkin sama ya Bu ya. Orangnya tuh mungkin kalau orang lihat tuh keras gitu ya, tapi sebetulnya dalam hati kecilnya beliau itu selalu ingin meninggalkan legacy, ingin semua orang itu bermanfaat bagi orang lain. Jadi sekarang saya melihatnya
apa yang beliau lakukan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Jadi beliau itu selalu mengingat kepentingan orang lain. Dia juga selalu kalau saya perhatikan kalau bicara sama yang lebih muda, saya belum pernah dengar beliau bilang kamu gitu. Jadi kalau nggak panggil selalu nama, menghargai, jadi kalau nggak panggil nama, jadi sebut nama atau you. Dulu untuk saya anak kecil gitu dengar kok bapak panggil orang lain you ya gitu ya, kan kita bahasa Indonesia. Tapi mungkin beliau menghindarkan untuk memanggil kamu gitu. Saya nggak tahu ya, tapi itu yang saya dengar seperti itu. Bahkan ke cucu-cucunya biasanya juga panggilnya nama gitu ya. Iya. Seperti itu. Dan dia kalau saya lihat dari sejak masih aktif sampai sudah pensiun sampai akhir hayatnya itu apa yang dia lakukan untuk kemanfaatan orang lain. Jadi misalnya ada beberapa inisiatif beliau waktu masih aktif, mungkin mengusahakan supaya karyawan PLN itu bisa bekerja di Saudi. Waktu itu tahun 95 kalau nggak salah ya, ke Saudi. Tujuannya apa? Bukan jadi supaya karyawan PLN itu mendapat pengalaman internasional, supaya istilahnya nggak minder gitu ya. Dan ternyata terbukti bahwa Bisa bersaing. dan itu program cukup lama ya, kalau nggak salah sampai 2003, jadi 8 tahun. Jadi selain tadi ya supaya nggak minder, membuktikan bahwa bangsa Indonesia itu bisa bersaing dengan bangsa lain, juga beliau itu memikirkan kesejahteraan. Kalau pergi ke luar negeri mereka juga income-nya bisa lebih baik, seperti itu. Sampai pensiun pun begitu, jadi selalu memikirkan pensiunan gimana ya caranya supaya tetap produktif. Dan juga ada transfer of knowledge. Jadi misalnya seperti di bidang pendidikan, beliau lihat kan ini orang-orang PLN ini yang ahli-ahli, mungkin secara pendidikan mereka secara tinggi ya, bukan tinggi ya, nggak tinggi, tapi pengalamannya di lapangannya itu betul. yang harus ditransfer karena tidak bisa didapatkan dari bangku kuliah. Jadi Pengalaman bekerja. Jadi oleh karena itu beliau aktifkan di STT PLN, kemudian IT PLN. Tujuannya itu, jadi banyak, kalau saya sih cuma dengar yang sudah pensiun ataupun masih aktif di PLN diajak gitu untuk menularkan, untuk transfer of knowledge. Karena sayang kalau masih produktif tapi tidak ilmunya tidak ditularkan kepada yang lebih muda. Langkah selanjutnya adalah apa? Setelah mereka lulus butuh lapangan pekerjaan. Jadi beliau ada bikin perusahaan bukan semata-mata untuk supaya dapat untung, tapi supaya orang-orang ini bisa punya pengalaman kerja gitu. Jadi juga itu untuk membuat nama PLN, STT PLN juga bagus. Lulusannya segera mendapat pekerjaan. Jadi tidak lama-lama dan diperhitungkan gitu ya. Betul. Jadi sudah semua yang lulus dari situ tuh diperhitungkan untuk dapat diterima bekerja. Betul. Jadi kualitasnya sudah teruji. Iya, memang beliau selalu menyemangati untuk belajar itu ya, selalu belajar. Makanya juga beliau kan juga menulis buku dan lain sebagainya. Sampai akhir hayatnya pun sedang menulis buku. Jadi baru sampai bab 4, jadi belum selesai membuat bukunya. Iya. Jadi sampai akhir pun Bapak masih berkeinginan jadi untuk sekitar berapa hari ya sebelum nggak ada ya, hari Minggu itu. Jadi Bapak berpulang tanggal 17, kalau nggak salah tanggal 7. Nah, itu hari Minggu, saya ingat saya ngetik buku untuk Bapak, itu berarti tanggal 17, 18, mungkin tanggal 4, tanggal 11 ya, tanggal 11. Jadi beliau biasanya kalau karena nggak bisa pakai laptop, jadi anak cucunya yang dikaryakan untuk mengetik atau browsing. Dia biasanya bilang gini, coba kamu Google gitu, Pak, itu browsing Pak, ya Google, coba kamu cari istilah ini, Google kamu ini. Jadi tidak pernah berhenti. Ya betul. Dan tadi kalau beliau nggak bisa browsing,
dia cari cara gitu kan, anak cucu mantu dikaryakan semua untuk supaya tujuannya tercapai. Karena kalau saya lihat juga beliau itu nggak malu gitu belajar sama yang lebih muda, sama apa namanya istilah yang lebih junior. Jadi biasanya gitu. Ini jadi ini mantu-mantu ini juga dikaryakan gitu. Coba yuk cari ini itu, cucu juga coba yuk apa namanya Google katanya gitu. Selalu Jadi, harus tahu apa yang terjadi iya, saat ini, nggak mau sampai nggak mau ketinggalan. Jadi Oke. kita suka marahin Pak, udah deh jangan WA terus, karena udah di rumah sakit pun WA. Jadi yang terakhir beliau masuk rumah sakit bulan November, HP-nya dimasukin laci, dimasukin laci di Pokoknya sebelah tidak bed. boleh aja megang Ya, hati. jadi Oke. kalau udah malam gitu baru coba kamu lihat WA. Banyak WA grup, kalau WA grup nggak usah. Tapi kalau ada yang japri, coba kamu bacain. Ntar kalau udah perlu dijawab. Terus kami didikte, jawab seperti ini gitu. Termasuk Nih dari Pak, saya tunjukin kan, udah oke, udah baru dikirim. Udah selesai ya WA hari ini, istirahat, Iya. tidur seperti itu. Baik, Ya. baik. Ya, Ada lagi tambahannya, Mbak? Mbak Rini? Ya, udah bisa. Iya, Ya, silakan. saya tambahin dikit aja ya. Jadi almarhum Bapak itu sosok yang mandiri gitu ya. Jadi suka nggak enakan kalau dibantu gitu. Walaupun udah sakit dan saya baru pulang dari rumah sakit gitu kan, belum bisa aktivitas normal gitu. Tapi selalu punya semangat gitu. Langsung fisioterapi langsung tiap hari gitu ya, supaya pokoknya 2 hari ke depan saya pasti akan bisa jalan sendiri seperti itu. Semangatnya luar biasa ya untuk sembuh ya. Betul gitu. Dan itu juga selalu diajarkan ke kami semua gitu ya, bahwa kita harus mandiri dan juga suka ngabsen gitu loh. Ponakan-ponakan di absen, ipar-ipar di absen, semua tuh di absen. Mau pastiin aja bahwa kita semua tuh baik-baik aja, seperti itu sih. Itu sih tambahan dari saya, itu aja. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keluarga besar Bapak Jiteng Marsudi yang telah berbagi cerita, mengharukan dan sekaligus membanggakan untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya dan silakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Monggo, silakan. Mungkin sebagai penutup, kami ingin sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran dari PT PLN, karena saya tadi sudah sampaikan bahwa acara ini betul-betul tidak kami duga, karena sebetulnya Bapak sudah 24 tahun meninggalkan PLN, dan pada saat bulan Mei beliau sempat dirawat di RSPP, beliau sempat lagi duduk, terus dia bilang gini, aku tuh udah 24, dia bahasa Jawa ya kok sama saya, aku tuh udah 24 tahun loh pensiun, kok direksi masih sangat memperhatikan ya, beliau berkata begitu. Karena pada saat itu beliau masuk rumah sakit itu hari Minggu. Jadi kalau saya baca di aplikasinya PLN seharusnya minta surat rujukan dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kami dengan salah satu dari human capitalnya PLN, dan beliau membantu semua. Jadi begitu Bapak sampai di IGD-nya RSPP, berkas semua sudah, jadi Bapak langsung masuk IGD, dirawat dan lain sebagainya tanpa kendala, padahal seharusnya kan pakai rujukan, kemudian banyaklah administrasi. Semua sangat dimudahkan, sampai kemarin beliau wafat itu juga sangat dimudahkan, dan kembali lagi kami dipertemukan dengan yang memang sudah ditetapkan untuk membantu Pak Jiteng. Dan pada saat ditawarkan untuk ke pemakaman di Jogja, apakah akan menggunakan ambulans RSPP atau menggunakan ambulans PLN, saya berkata kepada beliau, Bu, kalau memang
bisa diperkenankan kami memilih ambulans dari PLN, dan alhamdulillah katanya ambulans itu tidak semua YBM PLN punya, kebetulan ada. Jadi pukul 7 sudah standby di rumah duka dan kami berangkat, alhamdulillah lancar semua. Sampai di Jogja juga semua sudah disiapkan oleh PLN dan dilepas oleh GM PLN di sana. Itu benar-benar di luar dugaan kami. Kami sangat berterima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya siang hari ini, dan kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Monggo sama Pak itu Pak Dir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan saksikan bersama sebuah video yang dapat mengingatkan kembali memori dan juga mengobati rindu kita terhadap Bapak Jiteng Marsudi. Lahir di Malang 17 Oktober 1935, Jiteng Marsudi menjabat sebagai Direktur Utama PLN pada tahun 1995 sampai 1998. Karya-karyanya menjadi warisan yang hingga kini masih dirasakan oleh seluruh insan PLN. Berbagai terobosan dilakukan. Dengan kerja keras dan dedikasinya, perubahan besar terjadi di tubuh PLN. Saya bergerak untuk merubah status PLN itu dari perum menjadi perseroan terbatas. Itu tahun 94. Kalau jadi persero itu lebih lincah melakukan bisnis, karena sebagai persero modalnya bisa dinyatakan dalam saham, lalu bisa membentuk anak perusahaan, bisa membentuk perusahaan patungan, lalu dibentuk anak perusahaan pembangkitan. Dulu pembangkitan 1, pembangkitan 2, PJB 1, PJB 2. Yang PJB 1 sekarang namanya Indonesia Power. Sektor pembangkitan itu harus dikuasai negara. Swasta boleh ikut, tetapi lewat pool dan persentasenya diatur supaya dia tidak dominan, ya, supaya harga listrik itu bisa diatur oleh negara. Karena biaya pokok produksi listrik itu 70% adanya di pembangkitan. Saya harapkan ke depan PLN itu bisa mengikuti perkembangan teknologi, khususnya energi baru terbarukan. Sosok Jiteng menjadi inspirasi. Walaupun sudah purna karya, Jiteng aktif berbagi ilmu dan pengalaman dengan menjadi pengajar, konsultan, dan pembicara di berbagai forum. Di PLN itu harus seorang negarawan dan levelnya harus bisa langsung kontak ke presiden. Dalam menghadapi situasi yang tidak jelas, seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan yang memihak pada kepentingan orang banyak. Seorang pemimpin itu harus jadi teladan. Terima kasih Pak Jiteng. Semua perjuangan, doa dan harapanmu bagi kami akan kami rawat untuk PLN yang semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.
Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Hari ini PLN berkumpul bersama di sini, berduka. Kita kehilangan dua kesatria kelistrikan yang meninggalkan banyak sekali legasi yang harus kita teruskan. Untuk itu saya mengucapkan sugeng rawuh kepada keluarga Pak Jiteng, Mbak Nori, Mas Fari, Mbak Rini, Mas Firdaus, berserta putra-putri yang hadir di sini. Sugeng rawuh matur sembah nuwun atas kehadirannya. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang hadir di sini keluarga dari almarhum Pak Iqbal, Bu Yayu, matur terima kasih Bu atas kehadirannya. Ada Mbak Rida bersama Mas Akbar, juga Mbak Reskita. Hadir juga di sini para direksi dari masa lalu, Pak Zulkifli Zaini, matur sembah nuwun Bapak dengan Bu Titi atas kehadirannya. Pak Adi Satria, terima kasih. Pak Sihombing. Di sini juga ada rekan dari Jodipa, anak buahnya Pak Iqbal, Pak Yudistian, Pak dengan Pak Supriyadinata yang mendampingi sebagai BOD dalam masa kepemimpinan Pak Iqbal. Hadir juga Komisaris Pak Alex, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga ada BOD yang lama, ada Bu Sofi, Pak Esan, Pak Arianto WS, ada Pak Bob Saril. Ini adalah keluarga besar BOD yang bekerja sama bersama dengan Pak Zul, dengan kami semuanya, bersama dengan Pak Iqbal. BOD Holding di sini ada Pak Artanto, Pak Adi Lumakso, Pak Aryadi, Pak Wil, Pak Adi Prianto, Bu Edi, Bu Sintia lewat Zoom. Dirut PLN Subholding, kemudian juga ada PIKK PLN di sini hadir, Ketua PIKK Bu Dini Prasojo, ada YBM Pak Iskandar, senior leaders dan seluruh pegawai yang hadir di sini. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu mengingat sejarahnya. Karena dari sejarah muncul pride, kebanggaan, courage, keberanian. Demikian pula dengan suatu organisasi Rumah Kita PLN. Satu-satunya bagaimana kita punya pride, kebanggaan, dan courage, keberanian itu adalah dengan mengingat sejarah. Tadi saya dengan Pak Zul sambil bisik-bisik, banyak sekali karakter yang terbangun saat ini karena perjuangan para pemimpin dari masa lalu. Di sini ada Pak Jiteng, ada Pak Iqbal. Kalau kita lihat karakternya luar biasa, dan kita kehilangan dua tokoh kelistrikan yang telah mendahului kita ini. Seluruh pegawai, manajemen, senior leaders, para insan PLN berkumpul di sini. Kita bergabung, kita berduka, kita mengirim doa. Tetapi juga lebih penting lagi, kita pelajari api perjuangan mereka. Kita dalami karakter perjuangan dari para pendahulu kita. Dan dari kita mendalami hal itu, kita paham bahwa dedikasi mereka bukan hanya untuk PLN, tetapi untuk rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Aplaus dulu untuk kita semuanya. Begitu kita dalami karakternya Pak Jiteng, karakternya Pak Iqbal, they put forth a fighting spirit. Mereka tinggalkan suatu karakter yang bisa menjadi suri toladan bagi kita semuanya.
Untuk itu tugas kita semuanya, bagaimana kita bisa meneruskan perjuangan para almarhum agar PLN bisa lebih kokoh lagi. PLN adalah rumah kita. Rumah ini kokoh bukan hanya karena infrastrukturnya saja. Rumah ini kokoh bukan hanya karena suatu aset yang kita miliki saja. Rumah ini kokoh karena DNA, karakter para insan PLN, para pejuang PLN yang bekerja di dalam PLN. Dari tadi kita lihat ada karakter pejuang, ada karakter petarung, ada karakter yang penuh dengan pengabdian, ada karakter penuh dengan pengorbanan. Itulah yang membuat rumah kita PLN kokoh. Aplaus untuk PLN. Sudah 2 minggu ini saya dengan tim walking to the memory lane. Pertama, karena saya tidak pernah secara fisik dekat dengan Pak Jiteng, maka kita buka semua file mengenai Pak Jiteng. Bahkan saya menugasi tim untuk mewawancara orang-orang yang dekat dengan Pak Jiteng. Ada komunikasi dengan Pak Adi Satria, ada komunikasi dengan Pak Fahmi Muhtar, dengan Pak Nur Pamuji. Dalam hal ini kita belajar, Pak Jiteng is a man of knowledge. Tadi putri-putrinya bercerita, bahkan di saat-saat terakhir pun masih membuka laptop. Kalau sudah tidak bisa ngetik, memerintahkan pada cucunya untuk melakukan Google dan mendengarkan apa suatu definisi, dan beliau masih belajar. Karakter seperti inilah yang ditinggalkan beliau. Begitu saya, kebetulan waktu itu Pak Zul sebagai Dirut, saya sebagai Chief Transformation Officer, saya lapor pada Pak Zul, Bapak, tim PLN ini ternyata penuh dengan curiosity. Kalau kita memberi mereka arahan secara strategik, mereka dengan sangat cepat mampu mendalami, mampu menguasai suatu masalah yang sangat kompleks pun bisa diselesaikan. Dan ini adalah rohnya adalah knowledge. Dan sekarang kita paham ternyata seorang direktur utama PT PLN Persero, Pak Jiteng lah yang membangun suatu kultur full of curiosity. Keinginan tahuan untuk menyelesaikan suatu persoalan teknis dan bagaimana ilmu ini terus harus berkembang. Itu dari Pak Jiteng Marsudi. Aplaus lagi untuk beliau almarhum. Nah, karena beliau mampu mendalami ini, maka beliau punya namanya nilai-nilai kebenaran. Saya mendapat laporan lagi pada saat Pak Jiteng menjabat sebagai Dirut. Pada waktu itu banyak sekali pencurian listrik oleh para industri. Karena knowledge beliau mengenai sistem ketenaga listrikan adalah knowledge yang paripurna, beliau menjadi juga paham bagaimana para industri ini menggunakan metodologi mencuri listrik. Beliau paham betul itu. Dan di tengah gempuran tekanan yang luar biasa, pertama kali PLN bagaimana menertibkan agar penjualan listriknya itu tidak ada pencurian, itu adalah Pak Jiteng. Yang saat ini metodologi yang sama kita terapkan sehingga PLN menjelma menjadi perusahaan yang modern. Aplaus lagi untuk Pak Jiteng. Di saat itu Pak Jiteng harus menghadapi kekuatan luar biasa
yang di-backing oleh kekuatan yang sangat kuat, tetapi beliau menunjukkan karakter perjuangannya tidak mau mundur dan terus maju dan berhasil menyelesaikan persoalan pencurian listrik secara besar-besaran. Dari sini juga saya belajar bahwa beliaulah yang membangun P2B Gandul. Bagaimana beliau membangun P2B ini bukan hanya secara fisik, tetapi knowledge secara filosofisnya, knowledge secara fundamentalnya, teknisnya, operasionalnya, stakeholdernya seperti siapa harus beliau engage sehingga P2B ini bisa dibangun secara paripurna. Beliau tidak segan-segan memanggil para ahli listrik yang muda untuk berdiskusi, maka bermunculan para ahli kelistrikan, pembangkit transmisi distribusi. Dengan cara beliau menugaskan mereka untuk mencari ilmu, haus akan pengetahuan. Jadi Pak Zul, Pak Adi Satria, kalau saat ini PLN punya kekuatan knowledge yang luar biasa Bapak. Salah satu yang berjasa besar bagaimana membangun suatu accumulation of knowledge, accumulation of core kompetensi, accumulation of technical skill dan technical know-how, itu dibangun di zamannya Pak Jiteng. Ngeplos lagi untuk Pak Jiteng. Dan dalam proses itu banyak sekali BOD senior leaders yang saat ini menjabat sebagai pemimpin di PLN adalah didikannya Pak Jiteng. Dan untuk itulah tanpa ada acara ini sebenarnya karakter dari Pak Jiteng, semangat berjuangnya Pak Jiteng ada di antara kita. Bahkan beliau setelah pensiun, beliaulah yang mendirikan IT PLN dan beliau mengajar di sana. Artinya bagaimana dedikasi beliau pada keilmuan tidak pernah lekang oleh waktu. Itu adalah panggilan di mana beliau mendedikasikan kehidupannya untuk membangun ilmu pengetahuan. Untuk itulah mari kita pelajari karakter pejuang seperti Pak Jiteng ini dan mari kita teruskan perjuangan beliau. Begitu pula dengan Pak Iqbal, ini sama-sama pejuang di zaman yang berbeda. Bu Yayu, saya mohon maaf waktu itu ada tugas di luar kota sehingga kami mampir di malam harinya. Bu Yayu tadi juga sudah bercerita bagaimana ada seorang dirut BUMN yang berkomunikasi dengan almarhum Pak Iqbal, menawarkan posisi yang sangat tinggi, yang luar biasa. Jawaban beliau, saya tidak ingin menyakiti hatinya PLN, saya tidak mungkin mengkhianati PLN. Aplaus untuk Pak Iqbal. Mendengar cerita dari Bu Yayu, hati saya tergetar. Saya hanya berpikir satu, karakter pejuang seperti inilah yang harus kita warisi, kita dalami, dan kita teruskan perjuangan almarhum Pak Iqbal. Saya kebetulan waktu itu ditugasi oleh Pak Zul sebagai PLT Direktur Perencanaan Korporat pada saat Pak Iqbal berobat di Singapura. Pada waktu itu ada pertemuan, yang pertemuannya ini sebenarnya pertemuan yang sangat kritis. Saya mendapatkan miss call dari tempatnya Pak Iqbal, kemudian saya kontak balik. Pak Iqbal menyampaikan, Pak Wadirut, pertemuan ini sangat kritis Pak. Apakah boleh saya bisa memaparkan dalam pertemuan ini? Saya bertanya pada Pak Iqbal, Pak Iqbal, jadwalnya kemo kapan? Tenang Bapak, 1 jam lagi.
Tapi beliau masih kepingin di detik-detik terakhir sebelum kemo ingin berkontribusi memaparkan pada pertemuan yang kritis tersebut. Saya hanya menyampaikan ke Pak Iqbal, monggo fokus. Bapak recover sehat secepat-cepatnya sehingga Bapak segera bisa bertugas kembali. Saya terenyuh. Dalam kondisi sakit, beliau memikirkan satu, PLN. Memikirkan yang kedua, PLN. Memikirkan yang ketiga, PLN. Bahkan tidak memikirkan bagaimana dengan kondisi kesehatannya almarhum Pak Iqbal sendiri. Saya terenyuh sekali, dan saya juga mendapatkan banyak cerita pada masa beliau bertugas di masa lalu sebelum menjadi direksi. Ada tekanan luar biasa untuk membatalkan suatu proyek. Beliau menolak dengan catatan, ini yang kita pelajari dari Pak Iqbal. Beliau adalah suatu sistem planner yang terbaik di negeri ini dan belum ada replacementnya. Aplaus lagi untuk Pak Iqbal. Tapi bukan hanya itu. Begitu kita berbicara dengan Pak Iqbal, beliau bukan hanya berbicara teknis, tapi beliau berbicara mengenai manfaat bagi masyarakat, bagaimana dengan adanya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Beliau seorang ideolog, ideologinya jelas, kepentingan PLN, kepentingan rakyat, dan kepentingan bangsa dan negara. Jadi teman-teman semuanya, hari ini adalah hari di mana kita bergabung. Hari ini kita berdoa, mengirim doa kepada para pahlawan pendahulu kita. Di hari ini keluarga para pahlawan dari Pak Jiteng dan juga Pak Iqbal hadir di sini. Hari ini juga kita perlu mengenang jasa para pahlawan kita. The old soldier never die, they just fade away. Kita mewarisi contoh-contoh perjuangan. Kita mewarisi api semangat perjuangan. Kita mewarisi suatu karakter yang penuh dengan idealisme. Api perjuangan dan karakter yang penuh idealisme itulah yang membuat rumah kita PLN menjadi kokoh. Dalam hal ini perjalanan perjuangan PLN sangat panjang dengan penuh berliku dan pengorbanan dari pendahulu kita yang membawa PLN di saat ini. Saya pernah suatu ketika menghadap Pak Zul sebagai dirut, saya sebagai wadirut. Saya melaporkan kepada Pak Zul, Bapak, ada salah satu mantan dirut PLN yang menghadapi permasalahan hukum yang sangat pelik. Di sini saya belajar suatu karakter. Pak Zul memberi saya perintah, Pak Darmo, jangan biarkan seorang mantan direktur utama PT PLN Persero sebagai simbol pemimpin dari masa lalu berjuang sendirian, Pak. Berikan bantuan hukum all out at all cost. Arahan dari Pak Zul saya laksanakan, dan saya saat ini sebagai Direktur Utama PT PLN Persero, arahan dari Pak Zul membekas di hati saya. Pak Adi Satria, Pak Sihombing, Pak Esan, Pak Bo, Pak Arianto, semuanya, Bu Sofi, kita satu keluarga, kita dalam satu rumah. Kita tidak mungkin meninggalkan para pejuang pendahulu kita berjuang sendirian. Bapak Ibu semuanya sudah memberikan yang terbaik, pengorbanan pengabdian all out tanpa batas.
kita di sini masih berjuang bersama demi kebesaran PLN di masa depan. Untuk itu, the fighting spirit still live on among all of us. The characters is going to become embodiment the character of PLN. Ya Allah, ya Tuhanku, kami di sini adalah saksi atas perjuangan, pengorbanan dan pengabdian dari Pak Jiteng dan Pak Iqbal. Mereka adalah orang-orang terbaik di PLN. Mereka adalah teladan bagi kami yang mengabdikan hidupnya untuk kokohnya PLN dan untuk melayani bangsa dan negara. Setiap detik hidup para pahlawan PLN ini adalah untuk memikirkan PLN. Untuk itu ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah setiap nafas para almarhum semasa hidupnya sebagai ibadah. Berikanlah para almarhum ini rahmat ampunan. Angkatlah para almarhum di tempat yang terbaik, di tempat yang paling mulia. Ya Allah, ya Tuhanku, di sini hadir para keluarga almarhum yang terus mendukung almarhum semasa hidupnya, yang terus memberikan dukungan dengan penuh kesabaran, yang terus mendoakan dan menyemangati para almarhum. Para pahlawan ini semasa hidupnya telah mengangkat derajat seluruh insan PLN. Untuk itu ya Allah, ya Tuhanku, angkatlah derajat keluarga almarhum, berikanlah keluarga almarhum ini kekuatan dan keberkahan untuk hidupnya. Lindungilah setiap langkah keluarganya, istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, sampai seterusnya. Mari sesaat kita kirim Al-Fatihah untuk para almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk itu ingin saya membacakan puisi yang saya tulis untuk menghormati para pahlawan kita. Rumah 1000 kilat. Rumah besar dengan 1000 kilat, memacu angin menunggang badai. Ada teladan kata yang syarat penuh makna, menjadi derap langkah dari inti semesta. Di rumah besar 1000 pilar bertata ruh para kesatria, menyatu dengan udara, membatu dalam pilarnya, bermandikan doa pada tetesan air mata. Rumah besar dengan ribuan kesatria melahirkan jiwa pejuang semesta. Kabut tak lagi baur, gempa tak lagi goyah, karena doa para pahlawannya. Kini telah tembok batunya, kini telah kokoh pilarnya, menjadi rumah untuk seluruh semesta. Selamat jalan Pak Jiteng, selamat jalan Pak Iqbal. Api perjuangan akan kita teruskan. Api perjuangan akan selalu hidup di hati kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki acara penyerahan piagam penghargaan. Sebagai apresiasi kita terhadap Bapak Jiteng Marsudi dan juga Bapak Muhammad Iqbal Nur. Dan piagam penghargaan ini akan langsung diserahkan oleh Direktur Utama PT PLN Persero kepada keluarga Bapak Jiteng Marsudi.
yang pada kesempatan hari ini diterimakan oleh Mbak Retno Sundari, putri sulung dari almarhum Bapak Jiteng Marsudi. Dan selanjutnya Bapak Darwan Prasojo juga berkenan menyerahkan piagam penghargaan PT PLN Persero kepada Ibu Yayu, istri tercinta dari almarhum Bapak Muhammad Iqbal Nur. Kita semua berbaris dengan rapi anak-anak yatim yang tentu saja kita semua sangat mencintai anak-anak yatim beserta pendamping dari yayasan serta ketua YBM PLN Pusat Bapak Iskandar mohon untuk berkenan menyaksikan proses penyerahan tali asih. Baiklah, kami persilakan untuk bisa mengabadikan. Ini adalah kenang-kenangan terindah bagi keluarga Bapak Jiteng Marsudi dan juga Bapak Iqbal Nur. Dan kita saksikan bersama Bapak Direktur Utama Bapak Darwan Prasojo menyerahkan tali asih tribute to our heroes, santunan anak yatim yang diterimakan oleh ketua yayasan yang hadir. Dan kemudian kepada ketua YBM dan Pak Dirut juga memberikan santunan anak yatim berikutnya. Dan selanjutnya kami persilahkan untuk santunan anak yatim berikutnya. Adik-adik yang sudah menerima bingkisan dan juga Bapak Muhammad Iqbal Nur.
kita bersama-sama memberikan aplaus untuk keluarga besar PT PLN Persero yang hadir pada kesempatan siang hari ini dalam acara Tribute to Our Heroes. Ucapan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan saya mengutip kata-kata Bung Hatta, pahlawan yang setia berkorban itu bukan untuk dikenal namanya, tapi semata-mata membela cita-cita. Saya, Rosa Agustina selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama membawakan acara terdapat salah kata maupun perbuatan. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.